Bayangkan kalian adalah seorang anak yang sangat menyukai sebuah kamera. Namun, dari kamera itu jugalah kita mendatangkan sebuah bencana. Dan ya, itulah cerita dari sebuah kartun horor yang bernama The Kid and the Camera. Jadi ya, daripada kelamaan, mari kita mulai cerita ini. Kisah dimulai dari seorang anak yang bernama Kaylen, yang pada saat itu Kaylen mendapatkan sebuah hadiah ketika dia menginjak usia 6 tahun. Lalu saat dibuka, hadiah tersebut berisikan sebuah kamera. Kaylen sangat senang karena kameranya kemudian memfoto banyak hal seperti bola dan juga seekor anjing. Namun pada suatu ketika, saat dia sedang asik bermain, tidak sengaja dia tersandung oleh sebatang kayu yang membuat kamera dia jatuh dan sedikit rusak. Walaupun begitu, kamera tersebut masih berfungsi. Retak dikit gak ngaruh lah. Tapi ya, walaupun begitu, Kaylen tetap merasa sedih. Bahkan saat waktu malam tiba, dia tidak bisa tidur karena selalu memikirkan kameranya. Namun tiba-tiba dari arah luar jendela kamar Kaylen muncullah seorang makhluk yang bernama Jeep Snake, dan dia mengakui dirinya sebagai peri tidur yang tugasnya adalah membuat seluruh anak di dunia ini bisa tertidur lelap. Dan si peri tersebut berkata, ia tahu bahwa Kaylen tidak bisa tidur, lalu bertanya alasan kenapa dia tidak bisa tidur. Tapi tentu saja Kaylen tidak bisa langsung percaya karena dia pernah diajari untuk tidak berbicara kepada orang tak dikenal. Kemudian Kaylen berkata kepada peri tersebut bahwa ia tidak bisa berbicara kepada orang asing karena orang tuanya tidak memperbolehkannya. Namun sang peri menyanggah bahwa dia bukanlah orang asing. Ia bahkan mengatakan tahu semua nama anak di seluruh dunia dan bahkan dia tahu nama Kaylen. Yang itu berarti tidak mungkin kan dia adalah orang asing. Walaupun sedikit ragu dan sulit dipercaya, tapi saat ini pikirannya tertuju kepada kameranya yang rusak dan berharap agar peri tersebut bisa memperbaiki kameranya, lalu bisa tidur dengan tenang. Dan ini mengingatkanku kepada seorang karakter bernama Squidward. Karena Squidward pernah berkata, tidak ada yang peduli terhadap nasib buruh selama mereka mendapatkan kepuasan secara instan. Dan itulah yang terjadi kepada Kaylen saat ini, di mana dia tidak peduli apakah peri tersebut adalah orang baik atau jahat. Tapi selama dia bisa memperbaiki kameranya, itu tidaklah menjadi masalah. Kemudian Kaylen memberikan kameranya kepada sang peri. Lalu peri tersebut berkata bahwa ia bisa memperbaiki kameranya karena dia mempunyai sebuah pabrik ajaib. Lalu kemudian dia mengajak Kaylen untuk pergi ke sebuah portal ajaib untuk membawanya menuju pabrik agar bisa memperbaiki kameranya. Kemudian dia menyuruh Kaylen untuk pergi mengikuti suaranya sebelum akhirnya peri tersebut menghilang dari jendela. Tanpa berpikir lama, Kaylen segera bergegas menuju keluar rumah secara diam-diam. Kaylen berpikir bahwa dia akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi sebuah masalah. Memang benar, tidak akan terjadi sebuah masalah, tapi melainkan sebuah bencana. Dalam gelapnya malam, Kaylen berusaha untuk mengikuti suara peri tersebut. Bahkan ketika suara tersebut mengarahkannya menuju ke dalam hutan. Sambil ditemani oleh kamera di tangannya, Kaylen mengambil beberapa gambar sembari tetap berjalan. Walaupun kameranya sedikit rusak, tapi itu bukannya tidak berfungsi sama sekali. Kemudian kembali mengikuti suara peri tersebut dan sampailah dia di sebuah kabin terbengkalai. Merasa ada yang aneh, Kaylen berpikir untuk kembali dan mengurungkan niatnya. Tapi karena keinginannya yang kuat untuk memperbaiki kameranya, Kaylen memaksakan diri untuk masuk ke dalam. Namun dari sini bencana yang sesungguhnya dimulai. Sambil menyusuri kabin tersebut, kita diperlihatkan foto-foto yang diambil oleh Kaylen. Ia terus masuk lebih dalam lagi, kemudian masuk ke sebuah ruang bawah tanah. Dikarenakan dia melihat peri tersebut sebelum akhirnya menghilang. Namun setelah masuk ke dalam, dia merasa ada yang salah. Di manakah portal yang peri itu janjikan? Sampai akhirnya Kaylen menyadari bahwa ia terjebak sendirian dalam keheningan malam. Kemudian terlihat foto setengah badan dari seseorang yang tidak dikenal seperti sedang menghampiri Kaylen. Tapi sejak kejadian tersebut, Kaylen tidak pernah terlihat lagi.
Dan kita diperlihatkan foto terakhir dari Kellen yang hanya menyisakan kaki yang terpotong. Dan yah, itulah cerita dari kartun pendek bernama The Kid and the Camera. Tidak seperti video sebelumnya, di mana tokoh utama kita berhasil selamat dari berbagai bahaya yang ada. Tapi jika kalian suka cerita yang lainnya, gue punya rekomendasi buat kalian, yaitu The Rain Man, yang bisa kalian tonton di video ini. Jadi, apakah kalian suka dengan cerita kayak gini? Silahkan komen di kolom komentar. Dan itu aja sih.